Kembali lagi di podcast Agung Hapsah yang munculnya sekali-sekali. Biasa selalu ada niat. Sejujurnya setiap minggu kemarin tuh pasti gue ada niat ingin bikin. Niat itu datang biasanya dari mulai hari Senin. Terus Senin, misalnya Senin gak sempet taping nih, terus Selasa deh bisa nih besok. Rabu udah mepet, gak bisa. Kamis hari H masih bisa lah taping. Terus sampai akhirnya kelewat Jumat, jadi kayak aduh nanggung, udah Jumat, udah mau akhir minggu, buat minggu depan aja deh, Senin gitu lagi, sampai akhirnya nggak jadi-jadi dan akhirnya nggak tayang-tayang. Tapi hari ini tayang, insya Allah. Saat saya taping ini tanggal 13 hari Kamis, jadi ini sudah hari H sebenarnya. Jadi akan langsung saya tayangkan aja habis akan langsung saya tayangkan aja habis selesai taping ini. Kembali lagi seperti biasa, lagi di jalan pulang dari daerah Rasuna Said Kuningan menuju rumah. Jadi kurlep ada waktu karena pasti macet, jam pulang kerja, di hari kerja, seperti itulah ya. Ntar dulu ya. Tuh banyak banget motor ya. Gokil. Mau bahas apa? Gue jadi lupa nih, pengen bahas apa ya. Gue pernah bahas ini nggak ya? Tahu deh. Tapi gue kayak selalu gue skeptis. Gue nggak tahu ini salah apa benar. Pokoknya kan perasaan gue ya. Gue selalu senang. Gue senang kalau ngeliat punya orang punya kisah sukses bisnis, terutama ya. Misalnya ada perusahaan besar, perusahaan gede gitu ya, perusahaan gede. Terus pas di search background story pemiliknya tuh dulu dia emang orang susah banget gitu. Orang susah, terus dia mulai dari nol. Dia awalnya ngerjain dari modal sendiri atau dari minjem orang tua atau gimana. Terus dia ngebangun karir, bangun bisnisnya, akhirnya punya perusahaan, bisa memperkerjakan banyak orang. Tuh gue selalu seneng gue membaca sukses story gitu ya, mendengar kisah-kisah sukses story yang beneran gitu ya. Yang beneran. Ini di luar, dia tadinya nggak harus dari keluarga miskin juga sih, dari keluarga kaya pun gue juga senang kalau memang dia akhirnya bisa membuat bisnis yang sukses. Dan dia juga meng-acknowledge privilege-nya gitu. Jelas kalau dari awal dia udah pura-pura susah, udah males. Gue dari nol, gue juga sama seperti kalian susah. Itu udah. Tapi ternyata dia orang kaya tadinya, super kaya gitu. Ngekosnya, iya dulu gue ngekos nyuci sendiri waktu di kuliah di San Francisco. Nggak, itu udah beda sih. Itu udah dari awal udah males dengarnya. Tapi kalau yang emang dia sukses story-nya tuh emang beneran karena memang dia yang jago gitu, mau dia berprivilege nggak apa-apa. Kalau gue sih, gue tetap seneng. Toh bisnisnya oke beneran gitu, bisnis beneran lah, bukan something fishy atau suspicious gitu. Nggak, udah paham lah ya maksud gue itu. Gue seneng membaca sukses story seperti itu, ngulik-ngulik, oh nih orangnya dulu ini, oh gue denger dia pernah cerita di podcast atau pernah cerita di seminar, dia tuh kayak gini dulunya. Itu gue seneng. Yang gue males tuh adalah yang terlalu muncul mulu gitu si bosnya ini. Akhirnya jadi motivator jatuhnya gitu. Jadi terlalu motivator. Gimana ya? Gue nggak mau gimana ya? Gue bukan terkesan benci sama orang sukses. Nggak iri gue sama sekali. Malah gue seneng lihat perjuangannya gitu, lihat beritanya seru banget. Gue suka baca-bacanya. Tapi sebel kalau yang terlalu dalam tanda petik ngartis kali ya. Gimana ngartis tuh ya menjelaskannya, terlalu pengen muncul mulu gitu. Malah gue lebih seneng yang kita tahu kisahnya tuh karena kita nyari, atau karena dia sesekali diundang di seminar atau diundang di podcast. Bukan dia yang muncul mulu menceritakan betapa susahnya dulu dia, betapa
berjuangnya. Zaman sekarang mah enak, udah ada internet dan lain-lain. Gua dulu dari ini, gua harus cari koneksi itu susah. Kalau lu muda di zaman sekarang nih, yang lu bilang mudah ada internet segala macam, belum tentu sukses juga menurut gue sih. Semua orang punya struggle-nya masing-masing lah, gitu loh. Jadi gue agak gimana gitu kalau ngeliat business owner yang sukses gitu, yang orang tahu, ya semua orang udah tahu lu sukses gitu. Semua orang udah mengakui, nggak usah terlalu di itu lagi. Gimana ya? Gimana sih? Ngerti nggak sih maksud gue? Yang ngerti lah ya. Gitulah intinya. Jadinya jadi bukan seneng bacanya, malah jadi males. Ini orang muncul mulu gitu, terlalu pamer. Malah kalau jadinya terlalu pamer dalam in terms of harta dan sukses story-nya, jadi kayak dipamerin terus gitu, jadi males gitu ya. Mungkin ada kebayang beberapa nama di otak kalian gitu ya, mungkin ya, tapi nggak tahu juga ya. Jadi ya udah gitu, dia nggak tahu. Apalagi di masa sosial media ya, semua orang kan punya platformnya masing-masing. Dia mungkin dia sukses bisnisnya, tapi di platformnya tuh isunya motivasi terus, kayak mamerin dia berhasil mencapai ini, mencapai beli itu. Karena jadinya ya lu tahu betapa toksiknya sosmed kan. Hal yang benar aja bisa jadi salah diinterpretasikan orang. Jadinya kayak nggak semua tujuan orang bikin bisnis tuh buat beli McLaren gitu. Nggak semua tujuan bisnis buat ngoleksi Ferrari 4 gitu, atau Lambo, dan ikut komunitas Lambo Indonesia gitu. Nggak semua bisnis owner kan tujuannya itu. Ada juga yang emang berbisnis aja terus tahu-tahu jadi gede gitu kan, ya udah. Itu loh yang gimana ya? Ya nggak, ya namanya juga ocehan saya, siapa suruh didengar ya. Kalau nggak seneng, alah lu emang nggak sirik aja ya. Emang sirik mungkin gua, ya sudah. Gitu loh maksudnya. Kenapa sih nggak bisa? Emang nggak bisa biasa aja? Nggak usah, nggak bisa. Ya udah gitu. Gitu kayak siapa ya, cerita yang menurut gue menarik tapi orangnya nggak show off. Gue kalau disuruh nyebutin nama jadi bingung gue, tapi ada beberapa sebenarnya yang pernah gue baca-baca dan hebat juga ya, dia bisa begini. Siapa ya, aku jadi bingung. Nggak usah dikasih contoh lah, tapi lu paham kan maksudnya. Tapi sekali lagi ya, orang-orang yang dalam tanda petik show off ini itu kan ada pasarnya juga gitu. Banyak yang seneng dengan orang seperti itu gitu. Banyak yang seneng dengan orang yang memamerkan hartanya. Banyak yang seneng dengan orang menceritakan kisah susahnya, masa sedihnya. Tuh banyak orang yang seneng, saya akui. Mungkin dia nemu pasarnya aja kali, dia lagi cerita pertama, orang pada suka ternyata dengan sukses story seperti ini, aku ulangi terus gitu. Tapi kan ada juga yang nggak suka, ya nggak usah dengerin gitu ya. Tapi ada yang nggak suka, ada yang nggak cocok juga, tapi dia pasti kan melakukan itu karena tahu banyak yang cocok gitu. Kayak I get it, Anda sukses, Anda hebat, tapi udah gitu. Emang nggak usah cerita gitu loh ya kan. Pasti banyak perusahaan atau barang-barang bisnis yang lu pakai, yang lu konsumsi, tapi lu nggak tahu nih siapa ownernya ya, kok bisa sehebat ini ya gitu ya kan. Kayak siapa owner apa gitu yang sering lu pakai, kan lu nggak pernah dengar juga gitu. Tapi dan nggak perlu ya gitu deh. Karena emang ada orang, tahu kan, ada orang-orang yang suka banget memotivasi orang gitu. Dan pendengar motivator tuh banyak, walaupun jadinya lama-lama kita nggak tahu nih motivator ini nih
emang kerjanya motivator gitu, dia nggak punya kerjaan yang lainnya gitu, ya nggak sih? Kayak misalnya ada mentor bisnis gitu, gue suka lihat kan Instagram dia mentor bisnis lah gitu. Misalkan dia mentor bisnis coach sudah, terus di bio Instagramnya biasanya ditulisnya kan sudah mementori 300 bisnis, sudah bikin kelas 100 juta kali gitu. Tapi gue nggak tahu dia bisnisnya apa gitu loh. Gue lebih percaya misalnya ada tips bisnis dari ownernya Wardah gitu, misalkan si ibu-ibu itu tuh ya kan, yang katanya emang ibunya tuh dia kuliahnya apa itu di ITB tuh, farmasi ya atau apa gitu. Wardah tuh BTW dia satu grup sama KAF itu, Wardah juga. Misalnya gitu, denger tips bisnis dari ownernya Wardah, gimana dia dulu bikin dari nol gitu. Nah itu kan orang pasti mau dengerin, karena paling gak gue gitu lebih mau dengerin, karena gue tahu Wardah sukses di mana-mana nih, brand lokal, nggak pernah kenceng banget promonya dengan banner di mana-mana, nggak pernah. Kan banyak kan skincare lain yang promo di mana, Wardah udah dari zaman dulu banget, bahkan dari sebelum boomingnya skincare lokal ini kan dia udah duluan, terus tapi bertahan gitu kan. Kita keren juga nih ternyata Wardah brand lokal loh, gini-gini, gimana ya dulu ya ceritanya dia bisa membangun bisnis ini gitu kan. Lebih seneng gitu dengernya dibanding orang yang emang judulnya bisnis coach tapi kita nggak tahu dia bisnisnya apa gitu sih. Kalau gue sih lebih seneng mendengarkan cerita langsung dari yang kita tahu praktisinya apa gitu. Jadi emang motivator bisnis tuh dia emang kerjaannya motivator gitu, bukan kerjaannya bisnismen. Kan beda yang emang orang punya bisnis tapi di sela-selanya dia memotivasi atau ngajarin orang lah gimana cara bisnis, beda dong. Lebih oke yang, kalau menurut gue lebih oke yang emang punya bisnis beneran gitu. Dan juga misalnya motivator kehidupan, gimana kita tahu dia berhasil di kehidupan sehingga dia punya kapasitas untuk memotivasi orang dalam menjalani kehidupan ini gitu loh. Dan ada yang dengerin, ya bagi saya sih saya nggak mau dengerin ya, tapi ada gitu yang mau dengerin atau butuh pelatihan hidup dari orang ini. Kok bisa gitu hidupnya, emang hidupnya sama lo, emang background permasalahannya sama, background keluarganya sama, sehingga bisa mirip solusi dari dia kepake. Kok bisa motivasi hidup orang, gimana ya gitu deh. Bingung sih sebenarnya, gue cukup bingung dengan motivator gitu, yang hidupnya motivator hidup gitu. Misalnya soal hidup di dunia entertainment, misal gue kerja di industri kreatif entertainment gitu misalkan. Kalau gue nanya ke Bang Abdel, misalnya Bang Abdel cerita itu gini, gue mau dengerin lah, tahu Bang Abdel jelas misalnya berkarir di sini, atau pemimpin direktur TV gitu misalnya, bos TV siapa, jelas bisa tahulah dari CCTV itu gimana sih dunia hiburan bla 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 gimana sih mau melangkah ke depan tuh gimana berkarir, ya dong. Tapi misalnya ada mentor dunia entertainment tapi nggak tahu siapa dia, kan atau apa yang pernah dia bikin di dunia hiburan, kan bingung gitu loh. Masih paham nggak sih ya gitu gimana ya gue ya gitulah ya, namanya juga biar lega kan, biar siang ngeluarin unek-unek aja ini gitu. Tapi masih banyak sih kalau saya lihat ya orang yang suka dengerin motivasi itu dari orang. Ya good for you kalau emang bisa bikin hidup lu lebih baik, ya berarti kena gitu deh motivasinya. Kadang saya bingung, ini kok bisa memotivasi gitu. Aneh ya bahasan gue, ya nggak apa-apa lah, kan biar keluar aja ini
gitu. Karena ya bingung, karena kebanyakan saya yakin motivasi itu udah ada di diri lo gitu. Gue harus begini, ada, lu tahu sebenarnya yang harus lu lakukan dalam hidup ini gitu. Lu tahu apa yang harus lu kerjakan gitu. Lu tahu gitu sebenarnya apa yang harus lu kerjakan. Cuma lu hanya butuh validasi orang lain yang ngomong, yaitu motivator ini yang lu percaya gitu. Kalau gue misalnya, gue ambil gue aja deh contoh nih, gue kan hidup di stand up comedian, berkomedi, bikin konten lah. Kontennya dalam bentuk stand up comedy, mungkin dalam bentuk konten di sosmed gitu ya, di sosmed pribadi atau di sosmed orang kayak gitu. Terus gue ingin lebih maju lagi secara karir, berarti kan gue harus maju dulu secara skill gitu. Kalau skill gue oke kan insya Allah lebih baik semua ke depannya secara karir dan lain-lain gitu. Ya gue pasti akan melihat teman-teman. Kayak dulu kan gue bikin podcast ini karena gue ngeliat Adri bikin podcast, terus podcast tuh gini. Apalagi setelah ada Anchor kan gampang ngupload podcast. Terus Adri juga cerita bisa sekalian ngetes jokes, bisa sekalian nyari premis dari ngomong-ngomong gini. Oh iya deh, boleh juga tuh. Karena gue ngeliat Adri, terus gue ikutan lah, nyobain bikin gitu. Yang sampai sekarang walaupun ya bolong-bolong jelas, tapi paling nggak gue tahu caranya gitu. Dan ya gue sadar misalnya, kok podcast gue gitu-gitu aja ya, atau mungkin karena mereka lebih rajin, mereka lebih sering berinovasi kan, bisa belajarnya dari situ kan, dari teman-teman seprofesi gitu. Misalnya ngeliat teman-teman gue pada rajin YouTubean, ya gue YouTubean udah jarang banget, bukan udah jarang, malah udah berhenti berapa tahun, 2 tahun lebih kali ya YouTube gue nggak gue apa-apain. Yang mana per tahun 2024 sebenarnya niat gue ingin gue isi lagi, tapi ya udah bulan Juni tiba-tiba belum ngapa-ngapain kayak gitu. Terus gue lihat juga, gue kayak ngeliat Ardit, Arif Brata, pada di dunia konten tuh rajin banget. Dulu almarhum Babe malah mungkin komik awal-awal lah, salah satu komik pertama yang menjadi konten kreator sosmed gitu, ngisi sosmednya dengan konten-konten lucu gitu, kayak gitu. Terus ya gue pribadi kan sangat jarang gitu, sekali-sekali aja gue ngikutin. Kalau gue masih ngikutin ide, ada ide baru bikin, kalau nggak ada ide udah deh nggak usah bikin gitu. Sementara yang lain gue yakin misalnya dia udah punya niat, pokoknya gue setiap hari harus ada, akhirnya kan dipikirin terus tuh, dipaksa mikir, akhirnya ya keluar juga gitu. Gue emang dari dulu bukan tipe yang begitu gitu. Jadi wajar lah misalnya mereka lebih sukses gitu kan, harusnya mempunyai kesadaran diri itu, ya wajar mereka lebih rajin, lebih bergerak dibanding gue, ya pasti mereka lebih sukses dong logikanya. Mereka lebih jago untuk nulis, mereka lebih jago untuk ide mikirin bikin konten misalkan gitu, karena mereka lebih rajin bikinnya, ya kan masuk akal dong kayak gitu. Nah harusnya ini kan berlaku juga sehingga gue tidak perlu ada pihak ketiga alias motivator gitu misalkan untuk gue bertanya gitu, gimana caranya ya biar saya karirnya lebih bagus, aku butuh motivasi gitu. Iya, karena saya tidak merasa perlu. Lebih baik saya nanya ke teman-teman saya itu, misalnya nanya ke siapa yang YouTube-nya rajin gitu, gue, atau kalau misalnya nanya misalnya bukan nanya tapi memperhatikan lah minimal gitu. Misalnya gue lihat Bang Abdel, Bang Abdel nih tipenya malas ngedit, jadi dia digelondongin aja tuh, ya kan. Lu kalau lihat konten-konten Bang Abdel kan jarang sekali ada editing, tapi konsekuensinya adalah di studionya, kalau syuting di studio pakai switcher, jadi pindah-pindah kameranya real time dan langsung itu yang tayang tanpa perlu diedit-edit lagi gitu. Terus kontennya yang dia suka aja, udah ngobrol ya, bikin kuliner gitu. Terus misalnya atau enggak gue lihat Uus nih dari awal emang udah langsung meng-hire Syarul tuh sebagai editor dan videographer. Dia editingnya dikuatin gitu. Misalnya gue lihat gitu, ya kan di luar nanya bisa mempelajari, toh teman-teman sendiri juga dan sering main, jadi kan bisa melihat gerak-geriknya, caranya gini gitu. Ngelihat siapa misalnya agak lain ngebentuk grup, terus akhirnya mereka emang niatin bikin bareng gini gitu loh. Jadi bisa belajar dari teman seprofesi kalau gue yang merasa di karir di pekerjaan ini gitu.
harusnya di pekerjaan lain juga sama dong, atau di bidang kerja lain kan dia bisa ngeliat temannya juga, kenapa ya dia kok kayaknya lebih mudah ngerjain tugas ya, oh ternyata dia sering belajar di YouTube ini, oh dia sering latihan ini di luar jam kerja, sering gini, sering belajar ke senior gitu-gitu, akhirnya jadi termotivasi untuk belajar juga, ya dong, gitu gak sih? Apa tetap emang perlu motivator dalam hidup yang kita nggak tahu apa background kerjaannya, pokoknya memotivasi aja, apa masih perlu ya? Tapi ya untuk semua yang bekerja sebagai motivator ya, kalau ada pasarnya ya udah aja gitu. Saya bukan berarti menganggap pekerjaan kalian tidak relevan di dunia ini. Tentu ada, kalau ada yang dengerin berarti relevan dong. Bagi saya kan saya bingung. Ngapain gue perlu disclaimer gini ya? Ini kan ini gue sendiri juga. Kayak iya kayak gitu. Jadi kan di perkariran pun kita bisa lihat teman kita yang sekarir atau seprofesi kan, oh dia gini cara kerjanya, oh gini caranya biar bisa lebih oke, biar bisa lebih baik, kayak gitu loh maksudku, ya nggak sih? Gitu nggak sih? Nggak ya? Apa itu bagi gue doang? Apa gue ternyata satu-satunya orang yang tidak suka motivator? Semua orang ternyata suka di dunia ini, saya aja yang tidak paham. Ya kan, untuk ya nggak tahu sih, karena sekali lagi di luar saya juga tidak bingung dengan motivator, saya juga tidak punya teman atau tidak punya kenalan yang suka banget dengerin motivator gitu, atau ngasih lihat ke gua tuh, Lang coba denger motivasi dari si A ini deh gitu, bagus sekali loh motivasinya gitu. Kayaknya gua nggak pernah mengalami punya teman kayak gitu, jadi saya tidak paham kenapa ya, itulah intinya begitu. Jangan-jangan selama ini saya salah ya dalam berkarir ya, makanya saya harusnya kayak gitu, harusnya dengerin motivator ya biar bisa karirnya makin naik kali ya. Buset, perempatan Pejaten rame banget motor sampai ke pinggir-pinggir. Itu sih ya, siapa tahu kalau ada yang mengalami pentingnya motivator dalam hidup ya bolehlah cerita-cerita di email podcastbiarlega@gmail.com. Gue udah lama gak ngecek email ya, nanti deh ya gue cek email ya begitu sampai rumah, kalau sekarang kan masih nyetir. Dan di luar dugaan ternyata trafiknya gak separah yang gue duga, karena gue jarang sih sebenarnya pulang jam 5 pas gitu. Tadi kan jam 5 lebih dikit lah, biasanya udah jam 6 gitu, jam habis maghrib itu macet banget di Mampang. Ini nggak segitunya ternyata deh. Gitu. Iya gitu, karena selama ini gue belajar dalam berkarir tuh seperti ini, apalagi dunia industri kreatif ini, hiburan atau dunia stand up ya, bagi gue kan sangat baru ya, bagi banyak orang juga sangat baru. Dunia stand up mungkin baru, tapi kan berkarir di dunia hiburan kan sudah lama orang-orang ya gitu. Dulu karena gue nggak ada niat kesini, nyemplung aja, ya udahlah nanggung nyemplung, berenang karena gue suka berenang aja. Ternyata enak berenang gitu, berenang aja deh terus berenang tanpa tahu nih berenang gue mau kemana ya arahnya ya, mau ke utara apa ke selatan apa. Jadi gue ya udah ke utara, tenang tuh ombaknya, gue berenang ke utara. Ke barat enak tuh, gue ikut ke barat gitu sih dalam berkarir ini. Jadi tidak ada contoh dan tujuan gitu. Saya nggak ada temen, waktu awal kan nggak ada temen juga untuk ditanya soal stand up, karena kan semua juga baru 2011 waktu gue
memulai kan semua pun juga masih baru memulai gitu. Jadi nggak tahu lah, sama-sama nggak tahu ya ini tuh gimana sih gitu. Jadi ya karena nggak tahu akhirnya belajarnya dari sesama teman, seiring berjalannya waktu, melihat yang senior kayak gitu. Mungkin itu salah dari karir gua adalah tidak dengerin kata motivator kali ya, biar bisa tahu nih hidup nih gimana sih gitu. Tahu-tahu udah berapa, dari 2011 berarti gue 13 sudah mau di Oktober nanti berarti 13 tahun saya mencoba stand up komedi, berkomedi lah di dunia komedi ini. Wow, lama juga ya. Kalau karyawan swasta gitu misalnya 13 tahun di kantor yang sama tuh udah apa ya ininya, posisinya ya, udah naik jabatan tuh kan tiap 2 tahun ya, tiap 3 tahun udah lumayan oke lah, berarti udah 6 kali naik jabatan kurang lebih dong kalau tiap 2 tahun. Atau nggak ngerti gue, ntar salah lagi gue ngomong soal ini ya. Itu sih. Jadi misalkan gitu kan, kalau ada yang misalnya, kalau gue ke kota-kota lain ya, terus ketemu komunitas stand up di sana, kadang kan juga suka ditanya soal stand up di luar cara bikin materinya, di luar teknis stand up ya kan. Kadang-kadang gue juga suka ditanya soal karirnya, gimana sih caranya waktu masuk TV stand up, apa audisi, gimana caranya gini. Gue juga suka ditanya sih soal itu, dan gue juga menjawab dengan sepengalaman aja gitu, karena ya emang yang gue tahu begini gitu. Gue tidak ada niat untuk menceritakan wah dulu kalian stand up sekarang enak, udah ada sosmed, bisa upload di Instagram stand up-nya, bisa bikin konten. Gua dulu 2011 stand up susah, mau cari job juga harus ke TV. Kalau nggak diajak TV syuting tuh nggak ada duit. Kalau kalian sekarang tinggal upload YouTube dapat AdSense. Sekarang mah enak, gini-gini komik zaman sekarang. Syukurnya gue belum pernah menjadi orang yang seperti itu. Tapi boleh juga ya gue coba lain kali ya. Dulu mah enak, komik zaman sekarang. Tinggal googling cara bikin materi stand up komedi udah ada. Setup punchline gini. Ngeliat contoh banyak banget, tinggal ketik di YouTube ribuan contoh. Gua stand up nggak tahu gimana cara bikin materi. Dulu gue open mic pertama ngasal-ngasal aja nulis, tapi lucu banget. Gimana dong? Gitu. Dulu YouTube paling cari Radit lagi ya, atau Panji ya, gimana. Tapi ya angkatan gue sih hebat-hebat aja ya, bisa tetap berkarir semua, tetap oke kan ya gitulah. Karena kalian terlalu muda sih zaman kuat cuy. Ada nggak ya? Gue jadi penasaran di antara teman-teman gue ini ya, komik-komik, ada nggak yang kayak gitu kalau ke anak-anak komunitas atau ke anak yang baru? Tai sih kalau ada. Kayaknya gue belum pernah dengar ya. Selama ini sih gue belum pernah dengar ada yang bilang kayak gitu di dunia stand up ya. Teman-teman gue yang sepantaran gue mulainya lah gitu, mulai stand up sepantaran gue 2011 dari awal tuh belum pernah denger ada yang gitu sih. Tapi kalau ada tai banget sih. Kalau belum ada harusnya gue yang mulai ya. Sorry. Harusnya gue yang memulai menceritakan kisah masa susah itu ya. Gimana dulu stand up susahnya begini, susahnya begitu. Atau gue harusnya nih sekarang yang berprofesi sebagai motivator di dunia stand up. Jadi kerjaan gue tuh ngupload motivasi terus di
di sosmed gue tiap hari. Lu nggak lucu hari ini? Tenang bro, dulu gue tahu cerita Bintang BT dulu gimana nggak lucu, Uus dulu gimana nggak lucunya, gue tahu semua bro. Tenang aja, lu nulis rajin ya, camkan itu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wah, gitu. Kayak motivasi kayak lu lihat tuh siapa sekarang yang lagi sukses, Indra Jegel dari Binjai sekarang jadi di mana di TV, di mana-mana kaya banget. Lihat, itu karena kerja keras. Kalian tuh harus seperti dia. Harus latihan, harus rajin nulis materi, oke? See you on top, wis. Gimana ya kalau motivasi stand up tuh jadi motivator di dunia komedi tuh gimana tapi ya? Apa yang gua gagal di open mic? Tidak lucu di open mic kemarin. Materi yang lu tulis seminggu itu lu bawain 5 menit ngebom. Jangan sedih. Tuhan tidak akan memberikan cobaan lebih berat daripada kemampuan hambanya. Kalau kalian gagal sekarang, ingat, Tuhan tidak mau hambanya gampang menyerah. Wah, gue bikin gitu kali ya. Kita ini diberkahi dengan sense of comedy. Kita bisa berkomedi tuh udah di atas orang lain. Komedi bisa dipakai dimanapun. Walaupun lu ujungnya bukan jadi stand up comedian, lu bisa jadi apapun. Di kantor presentasi pakai komedi bisa. Di sekolah presentasi pakai komedi bisa. Lu bisa, gila. Gitu kali ya gue jadi motivator komedi. Kayak dulu kan. Dulu kan di Suci 2, di Suci gue season gue kan ada Agung Motivamor, motivasi dan humor ya juga ya. Dulu loh dia udah visioner loh dia sebagai motivamor, motivasi dan humor. Ya juga gue baru inget Agung Motivamor. Nah, Agung aja gue nggak tahu dulu. Sebelum dia ikut stand up, sebelum dia masuk Suci tuh dia kenapa menamakan dirinya motivasi dan humor. Dulu dia motivator apa? Sejujurnya gue nggak tahu sampai sekarang. Ya gue udah lama nggak ngobrol sama Agung atau ketemu Agung juga sih, kontakan sama Agung. Tapi sejujurnya sampai sekarang gue nggak tahu dia tuh dulu menamakan dirinya motivamor itu motivasi apa yang suka dia berikan gitu. Sekarang malah dia kan seringnya upload konten tentang timnas, tahu gue. Tapi kayaknya di perkantoran gitu ya, di perkantoran kayaknya rutin ya ada kayak semacam outbound. Kalau outbound itu kan team building gitu ya. Ya kan rangkaian acaranya biasanya kan ada outbound, terus acara games apa sih untuk karyawan. Nah biasanya kan ada sesi malam webinar, seminar atau motivasi gitu ya. Ada motivasi juga kan. Karena gue pernah sekali dapat job bukan motivator sih. Gue pernah satu kali dapat job untuk maba lah. Jadi ada maba di suatu kampus. Nah gue nih ngisi lah satu sesinya untuk memotivasi anak-anak muda yang baru masuk kampus, baru kuliah gitu, gimana dari saya yang tidak lulus kuliah ini gitu. Pernah gue dapat job sekali, tapi jadinya gue selip-selipin stand up juga. Sebenarnya kayak stand up sih, cuma dikit-dikit lah. Motivasi cuma dikit-dikit masukin stand up ya gitu. Kurang lebih begitu. Ya mungkin bisa kan, karena gue bikin podcast gue udah jadi dapat ide kan untuk menjadi motivator stand, jangan udah ada Agung Motivamor, untuk memberi motivasi kepada adik-adik junior di stand up ini kan, yang kehilangan arah, yang tidak tahu arah stand up mau ke arah mana, bisa saya motivasikan gitu kan ya. Ada aja dunia ini, semua bisa dikerjakan gitu. Gue udah mau sampai rumah nih, lumayan. Coba gue lihat ya, ini udah 34 menit, berarti gue 34 menit nih perjalanan udah sampai rumah. Tumben, biasanya kalau jam-jam pulang kantor sore tuh bisa 1 jam, kadang lebih, apalagi Mampang tuh macet. Ini udah mau sampai. Kalau gitu saya putus dulu deh ya, biar saya lanjut bisa sambil buka laptop atau sambil baca email nanti ya. Oke, saya cut dulu podcast ini.
Oke, gue lanjut lagi ya. Ini udah jam 10 malam. Yang berarti, aduh, yang berarti kalau ada pendengar dari Wita ini berarti udah ganti hari. Dia sudah telat nyampe di sana. Kalau ada yang dengerin. Biasa tadi gue di rumah ngapain kan, ketemu anak, ketemu istri, ngapain ngobrol-ngobrol sama ponakan segala macam. Baru inget, oh iya kan lanjutin podcast. Gue mau baca email lah, udah lama gak baca email. Tapi oh ya kemarin kayaknya sempat ada yang komen kocak deh, tapi gue lupa di Instagram, terus di komen yang mana apa namanya, di postingan yang mana, karena kayaknya udah lewat, terus gue udah posting yang lain lagi kan kemarin ini, jadi udah ketutup sama komen sama apa notifikasi yang lain. Coba gue cari ya, sebentar ya. Iya. Nyarinya gimana ya? Bentar ya. Bentar ya. Kocak soalnya. Dia bahas bahas episode yang terakhir gue upload lah, pokoknya episode yang gue bahas soal UMR-UMRan itu. Tapi gue lupa di mana komennya nih. Aduh, bentar ya, please. Harus ketemu karena lucu menurut gue. Bentar, ini gue dari tadi dead air nih karena gue sambil nyari di handphone di Instagram. Jadi saya diem bentar ya. Postingan yang mana ya? Ini udah postingan yang kolaborasi sama Noise atau ini kali ya. Hihi, coba kita lihat. Sekarang tayang kalau upload luar dugaan nih, bebas. Udah jauh nih, 1 Juni nih gue buka. Aturan thumbnailnya itu sebentar ya. Sebentar, tolong please, sebentar. Sabar. Ini mending harusnya dicepetin aja kalian dengerinnya sampai menit keberapa nih. Belum ketemu juga. Ini dia. Ternyata di postingan gue yang metronom cilik nih ya. Baru kelar dengerin biar lega 137. Untuk pertama kalinya dengerin dari episode 1 biar lega, kurang research. WK. Maksudnya mungkin untuk pertama kalinya dia dengerin dari episode 1 sampai episode 37. Berarti episode 137 menurut dia untuk pertama kalinya gue dianggap kurang research gitu. Kayaknya gitu maksudnya ya. Untuk pertama kalinya dengerin dari episode 1 biar lega, kurang research. WK. FYI, gue jawab dulu dikit ya. FYI, dari episode 1 sampai sekarang gak pernah research gue. Dari episode 1, betul ini kalau denger di belakang ada suara ketok. Suara AC. Ini gue lagi di kamar, bukan di kamar gue lah gitu, di kamar bayi. Karena kamar gue kan ada bayinya lagi tidur. Jadi gue di kamar lain. Sebagai orang tua harus mengalah. Kalau mau bikin podcast mau rekam gue di kamar lain. Jadi FYI dari episode 1 biar lega sampai sekarang nggak pernah research gue. Capek amat gue research, ngomong mau marah-marah doang, mau ngedumel, mau ya
mau ngedumel saya ngapain saya research ya. Kalau ada yang kecewa saat mendengarkan ini, jadi selama ini aku dengerin tanpa research, ya Allah. Gue pindah sisi deh biar nggak terlalu deket AC. Jadi selama ini yang aku dengerin tuh tanpa research, ya ampun, aku kecewa deh. Ya silahkan tidak usah dengerin lagi ya. Oke, ya pertama itu. Jadi dari awal memang saya tidak pernah research. Terus dia lanjut. Gue kan bahas soal UMR ya, hidup dengan di bawah UMR gitu. Dia bilang gini, orang yang cukup-cukup aja dari kecil ngebahas cukup nggak cukup UMR. WK. Aduh, gue memang mungkin kurang research, tapi gue bisa ngetik dengan lebih baik nih cara koma tanda bacanya saya nggak ngerti. Orang yang cukup-cukup aja dari kecil ngebahas cukup nggak cukup UMR. WK. Oh jadi dia nganggep gue ini sebagai orang yang cukup dari kecil. Oh jelas, saya cukup dari kecil, sangat cukup malah. Cukup dari kecil ngebahas cukup nggak cukup UMR. Gue karena gue berkecukupan dari kecil, jadi kok bisa-bisanya lu ngebahas cukup nggak cukup UMR gitu loh. Oke. Terus dia bilang, kosan aja langsung standar di atas 2 juta. WK. Nah, kalau ini karena gue bukan research, lebih ke ngelihat teman-teman gue gitu, yang 1 jutaan tuh di Jakarta ya, di pusat kota yang bagus tempatnya tuh nggak oke. Itu bagi yang saya lihat. Kalau bagi Anda lihat 2 juta itu kemahalan, ya sorry. Terus dibilang, terakhirnya gue di bawah UMR survive aja, bahkan ada lebihan. Nah, itu dia. Ini dia. Gue juga bisa ngomong, ini Anda kurang research komen gini. Karena itu kan pengalaman Anda. Yang saya ceritakan juga pengalaman saya. Yang mana saya tidak research. Jadi bisa aja beda dengan pengalaman Anda. Berarti kan kalau dia bilang, oke gue salah. Oke bagi-bagi beliau ini saya salah ya. Saya orang cukup, gak boleh ngomongin cukup gak cukup UMR. Oke sorry kalau gue gak pernah merasakan susah. Mohon maaf sebelumnya. Kosan aja langsung standar di atas 2 juta. Sorry juga kalau teman-teman gue gak pernah merasakan kosan yang lebih murah. Kalau sekarang saya lihat teman-teman saya yang di bawah 1 juta di Jakarta tuh tidak ada jendelanya, kosan sedih sekali saya lihat ya. Terus gue di bawah UMR survive aja, bahkan ada lebihan. Alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan kalau Anda di bawah UMR tetap happy aja. Saya doakan semoga Anda selalu happy dengan penghasilan di bawah UMR. Berarti Anda tidak perlu dapat penghasilan di atas UMR untuk happy. Alhamdulillah. Karena susah jadi orang seperti Anda. Kebanyakan kan butuh harta banyak untuk menjadi happy. Jadi lanjutkan, pertahankan. Ini lucu banget menurut gue. Emang gue gak pernah research. Nice, thank you. Tapi udah komen ya. Walaupun komennya sempat saya cari-cari dulu karena saya lupa. Udah lama ngelihatnya. Tapi kan belum tapping ini. Jadi baru sekarang. Jadi baru saya omongin gitu. Oke. Sekarang saya buka email dulu ya. Email juga belum dibuka. Jadi lama. Bentar ya. Dan di kamar bawah ini. Oh langsung nih. Dan di kamar bawah ini tuh entah kenapa kurang dapat wifi. Wifi-nya kurang kenceng jadi agak lama nih. Spotify for podcaster update to login. Oke ini udah. Google Play. Ntar fokus dulu ya. Emailnya kalau ada yang lupa podcastbiarlega@gmail.com ya. Kalau mau kirim-kirim email dan cerita-cerita nanti gue bacain. Walaupun emailnya dikit sih yang ngirim. Ya iyalah orang gak pernah dibacain lagi, gak pernah tayang. Ngapain orang ngirim email ke podcast yang gak tayang? Oke, ini email Januari 2000. Oh Januari gak mungkin. Ya Allah salah pencet. Jadi arsip. Oke. Januari 2024. Ya kan? Januari 2024 ini. Oke. Ih anjing, judulnya pacaran sama nyokap pacar. Iya anjing, kok bisa lu anjing? Pacaran sama nyokap pacar, berarti kan dia pacaran nih sama anaknya, karena dia menyebutnya sebagai pacar ya, bukan pacaran sama nyokapnya teman. Berarti lu macarin dulu. Ntar saya baca dulu ya. Emailnya tentu tidak akan saya bacakan. Bang, sebelumnya jangan dibaca alamat emailku ya bang. Tentu, saya sadar kok. Dari judul aja saya udah tahu gak akan saya bacain. Aku cowok 29 tahun. Aku sudah lama dengar podcast ini, tapi baru aku kuatkan diri untuk kirim email ke abang. Aku gak berani cerita ini ke teman terdekat atau keluarga bang. Takut mereka tahu aib dari keluarga pacarku.
Tapi aku cerita ini ke Bang Gilang biar lega. Oke. Dia nggak cerita ke teman dekat atau keluarga. Oke. Jadi aku punya pacar, Bang. Sudah jalan 3 tahun sampai saat ini. Dan aku juga punya hubungan sama nyokapnya setahun ke belakang. Ini beneran gak sih anjing? Sampai lu bohong, awas ya. Ngapain juga lu bohong ke cerita bohong ke podcast mediocre sih, kayaknya nggak juga ya. Ngapain gitu, nggak akan viral juga. Oke. Punya pacaran 3 tahun, udah punya hubungan sama nyokapnya pacar itu setahun ke belakang. Kenapa bisa aku jalin hubungan sama nyokap pacar? Tanda tanya. Karena penasaran aja awalnya, Bang. Terus kan aku kerjanya di luar pulau. Oh, awalnya penasaran. Terus aku kerjanya di pulau, keluar pulau. Jadi sering komunikasian by WA atau video call sama nyokap pacar kalau pas si pacar lagi kerja atau tidur. Sudah 3-4 kalian kita staycation. Bahkan sama anaknya aja aku nggak pernah check-in. Gimana ya, Bang, cara berhenti atau mutusin nyokap pacarku ini? Di satu sisi aku juga nggak mau pisah sama pacarku. Tapi aku juga nggak mau cerita sama pacarku. Tapi aku juga nggak mau cerita sama pacarku. Bisa-bisa dia benci ibunya sepanjang hidupnya. Seperti kisah yang pernah viral. Terima kasih, Bang, sudah dengerin. Ya iyalah. Anjir. Oke, tambahan info tapi jangan dibaca ya, Bang, biar nggak spesifik. Oke. Ada tambahan, dia ada nambah info lagi di bawah di emailnya tapi nggak perlu dibaca biar nggak. Oke, gue baca. Pacarnya tinggal di suatu kota. Pacarnya dianya kerja di suatu kota lainnya. Dengan sistem oke. Bokapnya si pacar ini, oke. Nyokapnya pacar, oke. Sebenarnya di luar yang kan dia menyebutkan kota nih ya, menyebutkan kota-kotanya. Di luar yang kota-kota ini memang mungkin terlalu spesifik, takut ketahuan mungkin ya, siapa tahu pacarnya dengar atau ada temennya yang sepertinya familiar kota-kotanya. Tapi kalau yang lainnya kayaknya sebenarnya bagus nih untuk menambahkan konteks cerita gitu. Kenapa si suami, si tante bisa nggak tahu atau bisa nggak ngeh, kenapa si ibunya melakukan itu, ya mungkin ini bisa dijadikan alasan. Gua nggak bilang ini benar ya, tapi mungkin bisa. Tapi di sini adalah yang saya mempertanyakan. Jadi kan dia penasaran awalnya, terus kerja di luar pulau, jadi sering komunikasi by WA dan video call sama nyokapnya pacar kalau pas si pacar lagi kerja atau tidur. Yang gue penasaran, awalnya gimana? Kan gak ujuk-ujuk lu video callan sama nyokapnya kan? Gak ujuk-ujuk dong, pasti ada gimana awalnya jadi anjing karena lu kerja di luar kota. Gue kira karena di luar kota jadi deket, ternyata nyokapnya tinggal di kota yang sama, oke lah, berarti kan bisa. Kalau ini kan enggak, pacarnya dan keluarganya tinggal di satu kota, lu kerja di kota lain. Kok bisa kalau lagi jauh bukan video callan sama pacar lu? Oke, kalau pacarnya lagi nggak kerja mungkin video callan, tapi video call sama ibu. Gimana awalnya? Gimana ya, Bang, cara berhenti atau mutusin nyokap pacarku ini? Di satu sisi aku juga nggak mau pisah sama pacarku, tapi aku juga nggak mau menurut gue pisah dan cerita ke pacar tuh nggak beda hal gitu. Bukan berarti lu mau pisah lu harus cerita ke pacar lu dengan apa yang terjadi kan, ya jangan. Ya udah pisah aja, udahan. Kayaknya nggak bisa di kayak gini. Aduh anjing, gimana ya, lu nanya gue lagi. Gue bahkan nggak pernah dapet cerita ini di kehidupan nyata. Maksudnya temen gue atau orang yang gue kenal cerita hal kayak gini, nggak pernah gue dengarnya. Ini baru gue denger di email ini. Gimana ya, Bang, cara udahan? Gimana aja? Gila sih lo. Gimana cara berhenti mutusin? Udah aku bilang, tante, kamu lu manggilnya masih tante apa udah sayang juga? Wah gelo. Bingung gue. Tahu dah. Ini bulan Januari, sekarang udah 5 bulan kemudian ya. Kalau lu masih dengerin, coba kirim lagi kelanjutannya gimana, email lagi ya. Mister inisial ini, sesuatu ini yang ngirim email ya. Lu kirim lagi dah. Jadinya gimana, apa masih, apa udahan, apa lu kalau udahan gimana caranya?
Tolong kirim foto bukti juga. Kirim foto bukti lu sama pacar lu, kirim foto bukti lu sama nyokap pacar lu, kirim foto bukti lu foto sama pacar lu sekeluarga, biar gue tahu oh itu bener nyokapnya. Dah, gelo lu. Gelo. Berikutnya ya, ini bulan Februari, tanggal 9. Wow, panjang. Anjing, ya Allah, panjang banget. Ya Allah, ini malu nulis cerpen. Di terakhirnya gue udah baca tuh, maaf ya bang kepanjangan. Iya, maaf, panjang banget ini. Oke, akan gue baca ya email yang super panjang ini dengan disertai suara AC yang cukup berisik ini. Gimana cara ngezoom? Ini lagi lah. Halo bang, inget nggak Folklore Love Triangle tapi Augustinnya nggak tahu. Ini nama judul emailnya. Halo bang, masih inget nggak? Harusnya sih nggak. Orang yang pernah email lu langsung udah skeptis aja lu. Orang yang pernah email tentang pergi ke nikahan sepupu di Bekasi yang berujung COVID, atau tentang satu toilet sama ibu-ibu random di Borobudur. Kalau inget ini aku orangnya bang, aku perempuan. Nggak inget sih bener. Oke, jadi intinya jadi mau cerita pas bulan Agustus sampai September Oktober sempat suka sama satu orang, sebut aja namanya Tomat. Oh ya, BTW kita masih SMA kelas 1. Alasan aku suka sebenarnya klise karena dia mirip orang terakhir yang aku taksir. Aku pun sukanya nggak suka banget, cuma kayak dia lucu ya. Aku pun cerita sama teman-teman deket aku kalau aku suka sama si Tomat, termasuk ke teman sebangku aku. Sebut aja namanya Jagung, perempuan. Kondisinya aku sama Jagung itu satu circle, perempuan semua. Cerita ke teman dekat Tomat, oke. Nah, Jagung pacaran sama teman kelas aku waktu SMP, sebetulnya namanya Kelapa. Anjing. Ya, tapi daripada pakai inisial sebenarnya oke sih ganti nama pakai nama-nama binatang makanan ya. Cuman saya jadi harus ingat-ingat lagi, oke. Kamu Tomat, temanmu Jagung pacaran sama Kelapa dan mereka udah pacaran dari sebelum masuk SMA. Aku pun satu circle sama Kelapa, campur laki dan perempuan. Oleh karena itu, teman-teman kelas kami terutama yang cowok-cowok suka nge-ship aku sama Kelapa pas ada Jagung. Aku sama Kelapa sih santai-santai aja. Cuman aku sama Kelapa tahu kalau Jagung ini orangnya sensitif. Enggak, teman-teman lu kenapa nge-shipnya lu sama Jagung? Kelapa kan tahu Kelapa udah pacaran sama Jagung. Oh, I see. Karena di circle lu dan Kelapa beda lagi dengan circle lu dan Jagung. Yang circle lu sama Kelapa kan laki sama perempuan. Tapi tetap aja harusnya tahu dong kalau nggak tahu Jagungnya paling nggak Kelapa tahu lah teman-temannya Kelapa tuh udah punya pacar. Oke, Jagung orangnya sensitif. Karena itu aku jadi agak menjaga jarak sedikit sama Kelapa. Sebenarnya hubungan mereka udah nggak sehat juga. Nggak jarang mereka berantem dan mereka berdua suka cerita ke aku. Nah, aku bisa narik kesimpulan dari situ kalau Jagung itu kadang suka nutupin beberapa hal. Jadi dia cuma ngasih tahu ke kami, temen circle-nya, apa yang dia pengen kasih tahu aja. Sedangkan Kelapa ini dia ceritain semua. Mereka pun akhirnya putus karena satu dan lain hal kurang lebih pas akhir Oktober. Dia cuma ngasih tahu ke kami. Kalau Jagung suka nutupin berapa hal, jadi dia cuma ngasih tahu kami apa yang dia pengen kasih. Sedangkan Kelapa, dia nutupnya ke teman-teman bukan ke Kelapa kan. Balik lagi ke Tomat. Tomat kan lu kan? Oh, salah deng. Lu nih ya lu aja nggak ada namanya ya. Tomat itu beda lagi. Tomat ini lu orang yang lu suka ya. Lu cerita sama Jagung. Sorry. Balik lagi ke Tomat. Sebelum mereka putus, aku emang suka cerita ke Jagung. Tapi Kelapa nggak aku ceritain tentang si Tomat. Dan Tomat dan Jagung ini pernah pacaran sebelum Jagung sama Kelapa. Cuma mereka putus dan mereka pada saat itu temenan deket. Begitupun Tomat ke Kelapa. Makanya aku berani cerita ke Jagung. Aku sebenarnya dari Oktober udah jarang cerita tentang Tomat ke Jagung lagi. Semenjak aku tahu Tomat udah pacaran sama orang lain pas Agustus atau September gitu. Perlahan, tapi masih pada saat itu aku pun udah lupa sama Tomat. Oh, jadi Tomat tuh pernah pacaran sama Jagung. Kelapa tentang Tomat dan Jagung ini pernah pacaran sebelum Jagung sama Kelapa.
Dan tomat sama kelapa pun temenan. Oke, jadi lo cerita ke Jagung yang mana mantannya tomat. Lo cerita kalau lo suka sama tomat. Oke deh, saya sambil coba mengingat-ingat nih. Masuk ke akhir bulan November pas lagi PAS. PAS apa? Aku nggak tahu. Istilah sekolah sekarang apa? Perujian akhir sekolah kali ya atau apa? Karena aku belajarnya santai pas semester 1, dalam kurung belajar cuma sebelum ulangan, PR nyalin temen, ngerjain PR pas hari-hari sekolah. Aku belajarnya harus ekstra banget, terutama pas pelajaran peminatan. Aku masih kurtilas dan masuk jurusan IPA. Sungguh aku tidak tahu kurtilas. Kurang tinggal kelas atau apa kurtilas? Kurtilas. Oh, kurikulum. Kurtilas itu kurikulum 2013. Fuck. Aku baru tahu kalau dulu ada KBK gitu ya, kurikulum berbasis kompetensi. Ini kurikulum. Oke. Aku belajar ekstra banget terutama pas pelajaran peminatan. Aku masih kurtilas dan masuk jurusan IPA. Maksudnya berarti masih kurikulum 13 tuh. Nggak ngerti deh gue. Oke, lanjut dulu. Dan aku juga salah banget belajarnya SKS nih. Gue ngerti, sistem kebut semalam. Dan sehari 2 mata pelajaran yang diujikan, makanya aku sedikit banyak modar. Untungnya kelas 1 kebagian sesi 2, jadi agak nyantai, pagi-pagi masih bisa belajar. Oke, paham. Jadi satu malam waktu aku lagi belajar PAS mapel kimia, tapi PAS gue masih, biar nggak mengganjal gue cari dulu ya. PAS sekolah gitu kali ya. Penilaian akhir semester. Oh, yang dulunya UAS. Kenapa sih mesti diubah-ubah? Kalau nggak ada masalah dengan singkatan yang lama, nggak perlu diubah jadi singkatan baru. Bapak-bapak, ibu-ibu kementerian bikin bingung. Jadi pas lagi PAS, belajar PAS mapel kimia, aku udah burn out banget. Harus lanjutin belajar karena belum setengahnya. Tapi kalau dilanjut lagi, materinya nggak bakal masuk ke otak. Karena itu aku ngechat Jagung. Chat mabok ngalor ngidul aja. Menit 30 chat, pengen pipis. Menit 32 chat, mau Indomie. Menit 34 cerita tentang guru ini. Sampai di menit sekian aku ngechat, pengen tomat. Tomat di sini, sekali lagi untuk pendengar, kalau nggak ngikutin, tomat ini nama cowok yang dia suka ya. Nah, idiotnya Jagung ini malah cerita ke tomat kalau aku ngechat kayak gitu. Pas aku tahu, ini huruf kapital semua. Pas aku tahu, aku malu banget. Terus ternyata tiba-tiba beberapa hari kemudian Jagung nanya ke aku, si tomat pengen kenalan sama kamu, tapi konteksnya temenan kok. Kamu mau nggak? Lah, kamu dari tadi nggak kenal tomat sebenarnya. Suka sama satu orang. Oh, nggak terlalu kenal gitu sama tomat apa gimana, kok baru mau dikenalin tomat. Mana sih tadi? Jagung malah cerita, kamu mau nggak gitu. Ngedenger hal itu, aku kayak, oh kalau konteksnya temenan boleh aja. Dan tiba-tiba, pokoknya kalau gue agak teriak berarti lagi caps lock. Dan tiba-tiba beberapa hari setelahnya ada notifikasi masuk di IG kalau tomat mau follow aku di first account pakai second account dia. Kalau tahu second account dia ya, saya nggak ngerti konsep first account. Biasanya kan second account itu kan karena gue nggak punya ya, jadi gue bingung. Second account itu biasanya kan nggak mau ketahuan orang atau untuk stalking. Tapi lu tahu itu second accountnya tomat ya? Oke. Mungkin dia kayak gitu soalnya kita udah saling mutualan di first account. Oke. Mereka udah mutualan di first account, tapi tomat mau follow lagi di second account. Dari situ aku udah mulai curiga, kayaknya kenalannya berkutip deh. Tapi aku masa bodoh walaupun salting-salting dikit. Pada akhirnya aku accept dan besok malamnya dia chat aku dan aku masih inget banget. Hai, mau kenalan? Asik. Nah, balik lagi ke Kelapa. Jadi Kelapa sama Jagung itu putusnya nggak baik-baik dan di grup chat circle kita dari sebelum mereka putus, Kelapa ini suka nge-ship Jagung sama Tomat dalam konteks, Jir, ini Jagung sasimo banget, baru putus udah pacaran lagi sama Tomat. Men, aku nggak ngerti sasimo. Sasimo tuh apa? Sorry ya, ceritanya keputus-putus banyak istilah yang gue nggak ngerti. Sasimo. Sasimo adalah akronim dari Aduh kok lucu ya. Sorry ya, podcast ini dipunyai oleh bapak-bapak milenial yang banyak tidak tahu istilah zaman sekarang.
Jadi Sasimo ini akronim dari sana sini mau. Gue yakin yang umur-umur gue juga banyak yang nggak tahu artinya. Berdasarkan hal ini dipahami bahwa arti cowok Sasimo adalah cowok yang sana sini mau. Oke. Tapi kenapa bukan Sasima kan? Oh iya bener juga ya. Kenapa bukan Sasima? Ini ada dari kumparan.com ya saya bacakan. Artikelnya 6 Juni 2023. Oh berarti istilah yang lumayan baru ya. Kenapa nggak Sasima kan mau? Kenapa Sasimo? Karena penyebutan bahasa gaul beberapa orang menyebut mau tuh dengan mau atau mo. Oh iya, oke. Jadi karena putus nggak baik-baik, si kelapa ini nge-ship jagung sama tomat. Dia bilang, jir si jagung sasimo banget. Baru putus udah pacaran dalam tanda petik lagi sama tomat. Atau kalau udah tahu artinya jadi gue baca ulang ini ya. Jir jagung sana sini mau banget. Baru putus udah pacaran lagi sama tomat. Oke. Aku kalau ngebaca tentang mereka pada saat itu selalu nangkepnya dalam konteks bercandaan aja. Soalnya bercandaan kami emang gitu. Aku cerita sama Kelapa, kalau temennya kayak Tomat tiba-tiba ngechat kayak gitu dan posisinya Kelapa lagi ngedeketin orang. Respon Kelapa sih cuma ngatain Tomat aja. Jir orangnya sarap banget. Dalam konteks chat DM, hai mau kenalan, itu. DM chat aku sama Tomat terus berlanjut dan aku cerita ke Jagung, tapi respon Jagung kelihatan gak suka gitu. Aku bingung dan mau cerita ke Kelapa akan hal itu, dan ini kurang lebih chatan aku nanya, emang Jagung beneran suka sama Tomat sebelum kalian putus? Dan Kelapa jawab, iya. Dan di situ aku rada shock. Aku pun gak mikir yang gimana-gimana juga, cuman mikir kalau Jagung suka sama Tomat cuma gak berbalas. Jadi aku gak pernah cerita ke Jagung ataupun grup circle aku sama Jagung lagi. Oke. Karena aku orang yang ingin berbagi kesenangan ke orang lain, begitupun sebaliknya, aku cerita ke salah satu teman aku ya yang masih satu circle sama aku dan Jagung juga. Dan Jagung juga. Sebut saja namanya Melon. Aku cerita ke Melon soalnya pas pandemi dia suka bareng Tomat cuman nggak lagi. Dan abang tahu respon Melon apa? Dia bilang, hah? Tomat red flag tahu? Bukannya katanya Tomat udah punya backstreetan. Yang aku nggak tahu, shock dan langsung nembak. Jagung ya? Cuman dia ngeengganin dan langsung disclaimer kalau Melon ini gak deket sama backstreetannya Tomat, makanya dia gak bisa nge-warning backstreetannya kalau Tomat red flag. Catet itu bang dalam kurung. BTW kata-kata yang gak deket sama backstreetan tadi di caps lock, di bold, di underline. Gokil. Kurang di italic aja. Disuruh catet. Oke, gue suruh catet. Jadi Melon itu tidak dekat dengan backstreetannya Tomat, makanya dia nggak bisa nge-warning backstreetannya kalau Tomat red flag. Oh, kalau Melon tahu Tomat si kenal si backstreetannya pasti dia akan ngingetin jangan Tomat tuh red flag. Okay. Aku yang berlandaskan Melon ini nggak deket sama Tomat. Aku yang berlandasan Melon ini nggak deket sama Tomat mikir, oh ini cuma kabar burung doang kali dan katanya juga toh Tomat sama Melon gak deket juga. Aku juga nanya ke Kelapa kalau kabar itu bener atau enggak. Soalnya balik lagi, Kelapa sama Tomat teman deket dan satu circle. Dan jawaban Kelapa itu setahu dia nggak bener. Aku langsung sedikit lega dan ngelanjutin PDKT aku sama Tomat. Aku sama Kelapa selama ini juga jadi lumayan sering chatan di luar konteks sekolah karena kita lagi sama-sama ngedeketin dan dideketin orang. Masuk di hari ketiga aku deket sama Tomat, aku udah sleep call sama dia dan kita udah mutualan second account juga. Dan dalam call itu dia ngajak ketemuan lusanya. Aku yang emang lagi gak ada kerjaan dan pas PAS udah beres, aku pun hayu-hayu aja. Pas hari keempat kita nggak saling chat dan di hari kelima aku ngechat Tomat lagi untuk nanya jadi atau enggak soalnya kalau jadi aku pada saat itu mau mandi, kalau nggak jadi aku mau tidur lagi dah. Dan dia jawab kayaknya nggak jadi deh, lain kali aja. Aku pas ngebaca chat itu agak kesel dikit dan lanjut tidur. Sorenya aku lagi ngebuka first account IG dan aku nyadar kok followers aku ngurang, begitupun di second account, tapi following aku tetap sama. Aku iseng nge-scroll follower aku di second account dan second account dia nggak ada. Begitupun first account aku. Jujur aku sedih banget langsung cerita ke Kelapa dan grup circle aku dan ke grup circle aku dan Kelapa. Di situ respon Kelapa cuman, Tomat kalau udah sleep call sama orang gak bakal nge-unfollow orangnya kecuali disuruh. Nah, pasti disuruh Jagung. Mungkin Jagungnya iri. Aku langsung shock dan sedih dan langsung muter All Too Well-nya Taylor Swift on repeat sambil nangis. All Too Well tuh yang mana ya? Dan all gimana? Kok gue agak lupa lagu All Too Well. Sorry ya, gue sekali lagi saya harus di tengah-tengah cerita ini harus googling All Too Well Taylor version. I remember it all too well. Oke.
Sambil nangis. Aku pun cerita ke Kelapa kalau aku sedih lah. Dan Kelapa nawarin buat nanya ke Tomat. Dan Kelapa nawarin dia buat nanya ke Tomat kenapa, dan aku iyain aja. Sejam kemudian tiba-tiba IG first account aku di fallback lagi sama second accountnya Tomat. Aku jadi lega dan nanya ke Kelapa dia ngobrol apa aja sama Tomat. Dan Kelapa cuma bilang kalau dia deserve sama aku dan lanjutin aja. Aku nggak ambil pusing, semi nggak ngerti sih sebenarnya, cuman ya udah aja. Aku sama Tomat makin deket lagi. Cuma 3 hari setelah itu IG aku di unfollow lagi. Cuma anjing ini masih panjang. Cuman aku nggak ngambil pusing, kita masih chatan di hari ke-11 kita deket. Tomat ngajak aku jalan dan aku iyain. Pada hari itu aku ngelakuin hal yang cukup memalukan bagi aku dan aku langsung minta maaf terus-terusan sama dia. Soalnya aku keinget Melon pernah bilang kalau Tomat pernah deket sama orang dan mereka jalan. Cuman setelah jalan itu ceweknya di ghosting dan ternyata dia nggak ilfeel. Kita masih chatan, setelah itu bahkan beberapa kali sleep call. Tapi di hari ke-19 sampai 20 dia hilang. Aku bingung, aku cerita ke Kelapa dan respon dia, Tomat mah mungkin ilfeel kali. Karena mereka teman deket juga, aku langsung dek, kayak anjir lah. Aku juga langsung kontak teman deket aku, sebut aja Anggur. Anggur ini posisinya satu circle juga sama aku, Jagung, dan Melon. Aku juga udah temenan lama sama Anggur, makanya aku kontak dia buat nyeritain semuanya. Gak lama dari situ aku ke rumahnya dan cerita. Dan dia juga cerita hal yang sama kayak Melon kalau Tomat punya backstreetan. Di situ aku langsung nembak, Jagung ya? Awalnya Anggur gak jawab, cuma aku tekenin pertanyaan itu terus dan akhirnya dia jawab, iya. Jujur aja pada saat itu aku langsung ngerasa ke-betrayed. Gue sering denger orang betrayed atau sering denger orang dikhianati, tapi gue baru denger ke betrayed, di betrayed dikasih imbuhan bahasa Indonesia. Jadi lu merasa terhianati, ke betrayed, dan langsung minta diceritain timelinenya Jagung dan Tomat karena mau nyocokin aja. Dan bang, ternyata Tomat ini udah backstreet sama Jagung beberapa hari setelah Kelapa sama Jagung putus. Alasan mereka backstreet juga karena situasi pada saat itu Kelapa dan Jagung habis putus, jadi nggak mau jadi bahan omongan. Dan teman kelas kita, Kelapa dan Jagung terutama laki-lakinya mulutnya kayak tai. Kalau aku cocokin lagi juga di hari dimana aku diajak Tomat jalan, cuma dibatalin, itu ternyata Tomat lagi dan Jagung lagi jalan, dan Jagung tahu kalau Tomat lagi deketin aku. Yaitu yang mana adalah teman dekatnya Jagung sendiri. Di situ percakapan antara Jagung sama Tomat yang kurang lebih gini. Jagung, aku nggak mau kamu deket sama dia lagi. Tomat, ya udah deh, iya nanti aku archive. Jagung, nggak mau, aku pengennya kamu blok. Pada saat itu katanya Tomat beneran ngeblok aku, tapi aku nggak ngerasa diblok juga. Kalau kata Anggur, awalnya emang diblok sama Tomat. Cuma abis mereka beres jalan, bloknya dibuka lagi sama dia. Di sini Anggur nekenin aku kalau nggak ada yang salah antara aku sama Jagung. Kita sama-sama di pihak korban katanya. Malam itu setelah aku pulang, aku langsung cerita ke Kelapa. Ternyata Kelapa emang udah tahu kalau Jagung sama Tomat ini backstreetan. Cuma dia taunya pas Tomat deket sama aku, mereka udahan, dan ternyata tidak udahan itu. Kelapa juga nekenin ke aku kalau mereka berdua itu kalau cerita suka playing victim. Kalau cerita makannya Kelapa gak percaya 100% kalau Tomat cerita. Malam itu aku chatan cukup panjang sama Kelapa, dan Kelapa juga bilang kalau mungkin backstreet yang ditangkap sama Tomat dan Jagung ini beda. Dan sebenarnya pas Tomat lagi deket sama aku, dia udah ilfeel sama Jagung, yang belakangan juga aku tahu kalau Tomat itu cuma manfaatin Jagung doang. Jadi sebenarnya dia nggak suka sama Jagung. Katanya sih dari POV Tomat. Tapi balik lagi mereka berdua cukup jago dalam memutarbalikkan fakta. Oke. Berapa hari setelah itu pun aku dikabarin Kelapa kalau mereka berdua udahan. Dia diceritain sama Tomat. Cuman aku confirm ke Anggur, ternyata mereka nggak pernah putus setelah masalah itu. Dan kalau abang mau tahu, sebenarnya kita itu circle dalam circle. Melon, Anggur, Jagung, dan beberapa lainnya yang nggak aku sebut punya grup lagi selain grup ini. Sebenarnya dari awal aku temenan sama mereka, aku udah tahu kalau mereka punya grup lain selain grup yang ini. Cuma aku maklumin aja, soalnya posisinya Melon, Anggur, Jagung, dan yang lainnya ini satu kelas pas SMP. Sedangkan aku cuma teman deketnya Anggur yang suka ngintilin ke kelas Anggur tiap istirahat, yang akhirnya temenan sama teman-temannya Anggur juga. Kayaknya segitu aja email biar lega dari aku. Untuk sekarang aku masih sebangku sama Jagung. Kalau ditanya awkward atau enggak, jawabannya pasti awkward. Aku pun memilih untuk menjauh dari Jagung karena ada hal personal lain di luar konteks ini yang gak bisa aku ceritain. Sebenarnya aku ngejauh biar aku gak terlalu overthinking sama apa yang mereka bahas di grup yang gak ada akunya itu. Aku juga terhianati sama mereka. Aku gak ke-betrayed lagi. Terhianati sama mereka walaupun aku harusnya nggak ngerasain sih. Gara-gara itu aku kalau chatan sama Jagung juga cuman formalitas tugas doang. Aku sama Kelapa juga masih chatan sambil kadang Kelapa
atau aku nge-update sebenarnya mereka gimana lah. Gara-gara aku pernah deket sama Tomat juga, kadang pas presentasi teman-teman kelas aku yang laki-laki seringkali suka iseng teriak nama Tomat kalau jagungnya lagi nggak masuk, cuman aku ambil itu as a joke aja. Sama kenapa judul email ini Folklore Love Triangle? Karena aku ngerasa kisah aku hampir sama kayak kisah James, Betty, sama Augustine di album Folklore Taylor Swift. Kamu ini Swifties sekali ya ternyata. Pantesan tadi juga ada All Too Well Taylor Swift, ternyata Augustine ini diambil dari album Folklore Taylor Swift. Maaf saya tidak tahu karena saya dengar Taylor Swift casual listener aja, bukan pendengar banget. Jadi album Folklore juga saya nggak tahu ada Betty, James, sama Augustine ini. Jadi posisi Tomat itu James, Betty itu Jagung, dan aku Augustine. Cuma bedanya di sini aku nggak tahu sama sekali kalau aku jadi selingkuhan. Kan kalau di album Folklore, Augustine itu tahu dia selingkuhan. Selama aku deket sama Tomat, aku juga ngerasa Jagung itu suka ngeganggu, nggak tahu diri, dan pengen dianggap sama Tomat. Ternyata aku yang ngeganggu mereka, aka jadi selingkuhan. Mana akunya nggak tahu lagi. Oke, segitu aja. Makasih Bang, maaf kepanjangan. Emang sangat panjang, luar biasa sih. Berapa menit gue baca tuh? Mungkin 10 menit lebih kali ya, karena gue ada googling juga dan segala macam. Wow, tapi thank you sudah mengirimkan email di bulan Februari 9, sehari sebelum saya ulang tahun itu ya. Dan sudah sabar, akhirnya saya bacakan. Silakan yang lain kalau mau email juga ke podcastbiarlega@gmail.com, biar sesungguhnya saya cukup kangen juga baca-baca cerita aneh-aneh dari kalian ya. 2 ceritanya ini sih, yang pertama juga aneh banget, pacaran sama nyokap pacar. Yang kedua nggak terlalu aneh tapi cukup ribet. Tapi walaupun si email yang tadi panjang ya, walaupun email yang tadi panjang, gue sebel kalau ngeliat email udah panjang tuh, gue sebel. Cuma harus diakuin kalau tadi nih cara ceritanya enak, runut, dan tanda baca huruf kapitalnya rapih, jadi bacanya juga enak gue. Jadi enak dibaca, cuma panjang aja masalahnya itu sih. Ya, siapa kamu Agustin? Semoga ini kan bulan Februari ya, semoga ada jalan. Tadinya gue curiga di ujungnya ternyata lu malah deket sama kelapa. Ternyata enggak ya. Apa nggak tahu? Jangan-jangan sekarang Anda deket sama kelapa. Atau ternyata Anda menelan ludah sendiri dengan Anda sekarang deket sama tomat. Saya tidak tahu. Ya silahkan email lagi untuk lanjutin cerita. Dan yang lain kalau mau email ke podcastbiarlega@gmail.com. Ini mau saya segera upload, udah mau jam 11 malam WIB di sini. Terima kasih banyak yang sudah selalu menunggu dan selalu mendengar, selalu nanyain. Gue nggak tahu, mungkin ada di antara kalian juga kali ya yang nanyain. Thank you for listening. Sampai jumpa di episode berikutnya yang insya Allah minggu depan. Gue ngomong bulan depan, jangan bulan depan. Minggu depan ya insya Allah. Sampai jumpa. Bye. Sehat-sehat selalu.